Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bisri Mustafa. Nah, di sini saya akan mencakup atau akan menjabarkan sedikit tentang ilmu public speaking. Nah, banyak orang pasti ingin berbicara ataupun bisa berbicara dengan fasih, dengan tepat, dan dengan luar biasa, berbicara di depan orang banyak, berbicara di depan teman, bahkan berbicara di suatu perusahaan dan training-training lain sebagainya. Nah, di sini saya akan memberikan sedikit ilmunya, sedikit tentang public speaking. Nah, sebelum kita beranjak ke dalam dan lebih dalam tentang public speaking, kita harus mengetahui tentang apa itu dulu tentang public speaking. Apa itu public speaking? Nah, apa itu public speaking? Nah, di sini public speaking adalah suatu seni komunikasi seseorang. Seni komunikasi seseorang dalam segi kelompok yang kecil, sedang, bahkan kelompok yang besar. Apa sih kelompok yang kecil? Kelompok yang kecil contohnya yaitu dalam keluarga. Kita berlatih di depan cermin itu salah satu berkomunikasi dalam kelompok kecil. Kelompok menengahnya itu kita berkomunikasi di sekolah, di universitas, dan kelompok besarnya kita berkomunikasi dalam perusahaan dan training-training lain sebagainya. Nah, di situ adapun dalam unsur public speaking, kita harus mengetahui unsur public speaking agar supaya apa? Nah, ini sangat penting agar supaya si audien ataupun pendengar bisa mengerti akan maksud yang kita bicarakan, bisa mengerti atau bisa mengerti akan materi yang kita bawakan. Nah, diri kita pun mengerti kemampuan ataupun sampai manakah kemampuan diri kita dalam berbicara. Nah, yang pertama yaitu etas, yang kedua logos, yang selanjutnya yaitu patas. Nah, apa itu etas? Etas adalah suatu kredibilitas ataupun suatu kualitas atau kekuatan dalam diri kita. Nah, disitulah kita dianjurkan untuk belajar terus-menerus ataupun kita harus menerapkan unsur-unsur tiga tersebut sebelum kita berbicara di depan umum. Di situ kita belajar. Yang pertama, kita akan mengetahui tentang etas. Etas itu apa? Kredibilitas atau kualitas dalam diri kita. Nah, jika kita ingin mengetahui kualitas berbicara dalam diri kita, nah kita harus mencoba ketika kita berbicara di depan sekolah ataupun di depan teman-teman sekolah universitas. Nah, di situ kita grogi atau tidak, di situ kita demam panggung atau tidak. Nah, di situ kita akan mengetahuinya. Berarti ketika kita berbicara di depan teman-teman, di depan universitas, nah kita masih merasakan demam panggung, kita masih merasakan grogi, bahkan audien pun tidak mengerti apa yang kita bicarakan. Dan di situ berarti kualitas kita belum sampai di situ. Kualitas kita masih termasuk kualitas yang dasar ataupun berbicara belum berbicara terlalu banyak orang, seperti kita berbicara kepada orang tua, berbicara di depan cermin. Nah, itu suatu kredibilitas kita masih sekedar ataupun masih berada di fase kecil. Yang kedua yaitu logos. Logos itu apa? Logos itu adalah suatu logika. Apa maksudnya dalam ilmu public speaking? Itu logos, logika. Nah, kita harus mengerti akan apa yang kita bicarakan kepada seorang audien, kepada pendengar kita ketika kita berbicara. Logika kita berbicara, logika pematerian yang kita bicarakan itu masuk atau tidak dalam suatu pendengar, dalam suatu otak pendengar, bisa dicerna atau tidak, seperti itu. Kita harus mengerti akan logos tersebut, karena jika kita berbicara tetapi orang lain tidak mengerti akan apa yang kita bicarakan, maka bicara kita bisa kita poinkan yaitu sia-sia dalam berbicara. Nah, makanya kita harus menerapkan unsur pidato tersebut. Yang terakhir yaitu patas. Patas itu emosional ya. Emosional. Apa maksudnya emosional dalam public speaking? Nah, maksud dalam emosional dalam public speaking yaitu tentang emosional kita. Ketika kita berbicara tegas, kita harus melakukan atau mengeluarkan emosional kita. Ketika kita berbicara sedih, kita harus mengeluarkan emosional sedih kita dalam diri kita untuk meraut atau meraih titik fokus dari audien tersebut agar supaya bisa merasakan hawa-hawa sedih tersebut. Itu yang dimaksud ilmu emosional dalam public speaking. Nah, di sini belajar dari pengalaman diri sendiri agar kita bisa menjadi pembicara yang bisa dikenang dan banyak lagi dan lain sebagainya. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.